Hujan tak selalu menjadi petaka. Kadang ia datang untuk menguji siapa yang benar-benar bertahan. Kali ini saya akan melakukan perjalanan panjang seorang diri. Total perjalanan selama 4 hari 3 malam. Bukan sekedar hanya lintas kota, tapi juga lintas cerita. Dari Jakarta, saya menuju kota Tegal, lanjut ke Purwokerto dan berhenti di Wonosobo. Tempat di mana langkah kaki menyusul langkah hati. Tepat pukul 7 malam, bus perlahan meninggalkan Jakarta, membawa saya menuju kota Tegal, tempat di mana nenek saya atau Simbah tinggal. Rencana awal saya sederhana, mampir sejenak, menengok beliau, dan semoga saja keadaannya dalam baik-baik saja. Gemerlap lampu kota menyinari jendela, berpadu dengan kemacetan yang sudah seperti teman seperjalanan. Bus terus melaju, membelah malam, hingga akhirnya tiba di rumah makan Aroma, tempat di mana seluruh penumpang beristirahat sementara. Setelah melepas lelah sejenak dan mengisi perut, saya kembali naik ke dalam bus, melanjutkan perjalanan panjang menuju rindu yang bersemayam di kampung halaman. Setibanya di terminal Tegal, saya harus transit dan berganti bus. Awalnya saya pikir hanya menunggu sebentar, tapi ternyata 1,5 jam berlalu. Bus yang ditunggu tak kunjung datang. Rasa kesal mulai muncul, tapi apa daya, kadang perjalanan memang suka memberi jeda tanpa izin. Setelah penantian yang terasa panjang, akhirnya bus yang menuju rumah Simbah tiba juga. Tanpa pikir panjang, saya langsung naik dan melanjutkan perjalanan. Tepat pukul 4 subuh, akhirnya saya sampai juga. Perjalanan masih belum berakhir. Saya pun lanjut naik ojek. Jalanan sudah sepi, terasa dingin, tapi syahdu. Perjalanan ini terasa seperti ujian kesabaran. Tapi siapa tahu, hadiahnya adalah bisa bertemu dengan Simbah dengan keadaan sehat. Sekarang jam 3:30 lewat 15 menit. Alhamdulillah bisa sampai di rumah Mbah nih. Tadi tuh lama banget nunggu busnya itu karena kita transit dari terminal Tegal tuh ke Yamani-nya, dari terminal Yamani kita lanjut lagi naik ojek. Bayarnya itu 30.000 untuk ongkosnya tadi. Terus abis ini mau sedikit beres-beres, habis subuhan kita mau coba nikmatin sunrise nanti di sawah, terus view-nya itu Gunung Selamat. Ya semoga cuacanya cerah. Pagi itu langkah saya menapaki jalan setapak di belakang rumah Simbah. Hamparan sawah terbentang luas, seolah menyambut dengan pelukan hangat dari kenangan masa kecil yang tak pernah sepenuhnya hilang. Mentari perlahan muncul dari balik perbukitan, mengurai kabut tipis yang masih enggan meninggalkan pagi. Langkah kaki saya melangkah pelan, tapi hati ini seolah berlari, dikejar rindu akan damainya desa, yang selalu berhasil menenangkan hiruk pikuk di kepala.
Setelah menikmati sunrise dari sawah, dikarenakan kurang tidur yang saya rasakan, saya memilih untuk mengistirahatkan badan. Lalu pada siang harinya, setelah semua barang saya rapikan dan tenaga kembali terkumpul, saya pun berpamitan kepada Simbah. Sekarang jam 1:30 siang. Alhamdulillah cuacanya cerah. Masya Allah ya, panas banget juga ini. Sekarang kita mau lanjut perjalanan ke Wonosobo. Terus kita mau bawa dulu ke Terminal 5 ini, nanti kita bakal naik mobil Cebong Jaya gitu, yang mobil 3/4 dari sini ke Purwokerto, dari Purwokerto nanti lanjut lagi ke Wonosobo. Ikutin terus. Perjalanan kembali dilanjutkan, kali ini menuju Purwokerto. Bus perlahan melaju, dan seperti biasa, tak ada yang tahu kejutan apa lagi yang akan datang di perjalanan berikutnya. Menaiki bus di daerah sini memang butuh kesabaran ekstra. Perjalanan terasa seperti ujian mental. Sedikit-sedikit berhenti, ngetem, lalu jalan lagi pelan-pelan sambil mencari penumpang. Dari langit yang cerah berubah menjadi hujan, lalu cerah kembali. Tapi bus ini tetap belum juga sampai. Dalam perjalanan seperti ini, saya belajar. Terkadang yang berat bukan keril di punggung, tapi waktu yang terasa jalan di tempat. Dan tibalah saya di penghujung hari. Saat langit sudah gelap, tepat pukul 6:30 malam, akhirnya saya sampai di Terminal Purwokerto. Badan rasanya sudah pegal setelah duduk hampir 5 jam lamanya di bus. Tapi perjalanan belum usai. Saya harus segera mengejar bus terakhir yang menuju ke Wonosobo. Kalau tertinggal, siap-siap saja. Saya harus tidur di terminal. Sampai di depan terminal Solo. Bentar lagi kita langsung ke Malang. Nggak jauh kok jaraknya. Setelah menempuh perjalanan panjang, hampir total 8 jam dari Tegal ke Wonosobo, akhirnya saya tiba juga. Tanpa pikir panjang, saya langsung menuju Omala Mandala untuk beristirahat. Badan terasa remuk, letih dan dingin, bercampur jadi satu. Tak butuh waktu lama hingga saya pun akhirnya terlelap. Pagi harinya saya terbangun lebih awal dari biasanya, dan syukurlah, sebab akan sangat disayangkan jika pagi di Wonosobo ini terlewat begitu saja. Kabut masih bergalut manja di perbukitan, sementara sinar mentari mulai menyelinap perlahan dari celah awan. Tepat di hadapan saya, berdiri gagah Gunung Sindoro dan Sumbing, menyapa dengan keanggunannya, yang tak pernah gagal membuat saya diam dalam kagum. Ini bukan sekedar pagi, ini adalah hadiah dari semesta setelah lelah yang saya tukar semalam. Saat sedang menikmati pagi yang syahdu di Oma Alam, tidak lama datang kawan sekolah saya waktu SMK, yaitu Aldo dan saudaranya. Dulu saya dan Aldo pernah mendaki gunung bersama. Kini kami kembali bertemu, tapi dengan tujuan yang berbeda. Saya hendak mendaki Gunung Kembang, sementara Aldo ingin menuntaskan misinya ke Gunung Sindoro, gunung yang sebelumnya sempat membuatnya pulang dengan cerita yang belum tuntas. Saya doakan, semoga kali ini ia bisa mencapai puncaknya dan menjemput rasa puas yang dulu tertinggal. Karena dalam pendakian, bukan hanya kaki yang diuji, tapi juga janji pada diri sendiri.
Setelah cukup lama mengobrol, berbagi cerita dan rencana, saya dan Aldo akhirnya berpamitan. Kami melanjutkan perjalanan kami masing-masing, membawa semangat yang berbeda menuju puncak yang berbeda. Saya pun langsung tancap gas, menumpangi ojek menuju base camp Gunung Kembang via Lengkong. Angin pegunungan mulai menyapa wajah, memberi pertanda bahwa petualangan sebentar lagi dimulai. Setibanya di base camp, saya dibuat cukup terkejut. Ternyata Gunung Kembang sedang ramai-ramainya oleh para pendaki. Mungkin karena libur panjang, atau mungkin karena gunung ini memang menyimpan daya tarik yang tak bisa ditolak. Setelah sedikit merapikan packingan dan melakukan registrasi, saya bersiap melanjutkan perjalanan seorang diri, seperti biasa. Tapi entah kenapa, kali ini terasa sedikit lebih menyenangkan. Dari base camp, saya kembali menaiki ojek menuju pos 1. Langkah ini saya ambil untuk memangkas waktu dan tentu saja menghemat tenaga. Jujur saja, beban yang saya bawa lumayan berat. Saya seorang diri, penuh logistik dan tanpa adanya bantuan. Tapi ya sudahlah, seberat-beratnya beban carry punggung, lebih berat melupakanmu. Kalau boleh meminjam kata-kata dari Bang Jenda, cintaku deras seperti hujan, tapi mantanmu seperti payung besar. Setibanya di pos 1, saya tak menunggu lama untuk mulai trekking. Solo hiking di Gunung Kembang via Lengkong saat libur panjang ternyata terasa cukup aman. Beberapa kali saya berpapasan dengan pendaki lain yang sedang turun. Langkah mereka seakan jadi pengingat. Meski saya berjalan sendiri, nyatanya saya tidak benar-benar sendirian. Sekarang jam 12 kurang 10 menit. Gue lagi ada di pos Tarsan. Ini pertengahan antara pos 2 ke pos 3. Kayaknya gue bakalan break dulu di sini. Makan, sholat, habis itu istirahat dulu lagi sebentar, langsung lanjut lagi ke pos 3. Estimasinya 45 menit untuk sampai ke pos 3-nya. Yang tadinya saya berjalan seorang diri, di perjalanan menuju pos 3, saya justru mendapatkan teman seperjalanan. Sebut saja Bang Nopal yang lebih akrab dipanggil Bang Lapon, dan satu lagi kawannya, yaitu Bang Ulil. Obrolan singkat di tengah jalur ternyata cukup untuk mencairkan suasana. Akhirnya, kami pun sepakat untuk melanjutkan pendakian bersama. Dalam perjalanan menuju camp area yang juga sekaligus puncak, Bang Uli mulai merasakan nyeri di lututnya. Langkahnya melambat, wajahnya tampak menahan rasa. Ia pun berhenti sejenak, membuka tas, lalu mengoleskan krim pegal ke lututnya. Sebuah usaha kecil agar perjalanan tetap bisa dilanjutkan. Setibanya di pos air, kami dihadapkan pada dua pilihan jalur. Sebelah kiri tanjakan sakit hati, sebelah kanan jalur baru yang katanya lebih bersahabat. Saya pun memutuskan untuk memilih yang lebih bersahabat saja. Ingat, cukup tanjakan saja yang bikin sakit hati. Kamu jangan. Cuaca yang tadinya cerah perlahan berubah. Langit mulai diselimuti kabut tebal, seperti tirai yang turun perlahan menutup panggung alam. Gerimis kecil jatuh,
lalu berubah menjadi hujan deras tanpa aba-aba. Kami bergegas memakai jas hujan, tapi belum jauh melangkah, Bang Ulil kembali menahan lututnya yang sakit di tengah derasnya hujan. Ia hanya bisa duduk, langkahnya berat. Saya dan Bang Lapon mencoba menyemangatinya. Pelan-pelan saja Bang, jangan berhenti. Diam di tengah hujan lebih berbahaya. Bang Ulil pun mulai berjalan lagi, langkah yang sangat pelan, tapi penuh tekad. Bukan hanya menaklukkan gunung, tapi juga melawan rasa sakit dan dingin yang menyusup hingga ke tulang. Rasa frustasi mulai merayap perlahan, dingin meresap, lelah menjalar, dan langkah terasa berat. Namun seperti pertanda semesta, hujan perlahan reda. Kabut tebal menghilang, digantikan cahaya mentari yang hangat menyapa. Kami terdiam sejenak, menatap langit yang perlahan membiru. Tanpa sadar, jejak demi jejak telah membawa kami mendekati puncak Gunung Kembang. Seolah alam sedang menghibur kami, mengganti lelah dengan keindahan yang tak terlukiskan. Lo, Sindoro. Oh iya bener. Lo coba lu lihat belakang, udah hilang keram lo asli. Ya udah fotoin gue pas lagi kayak gini. Lihat belakang, hilang keram naik. Ya alhamdulillah ya Allah, pas nyampe Sindoronya kebuka. Alhamdulillah. Setelah melepas lelah sejenak, kami mulai melangkah pelan, menikmati sisa perjalanan yang tinggal sedikit lagi. Dan benar saja, tak lama kemudian, akhirnya kami tiba di puncak Gunung Kembang. Rasa lega dan syukur seketika menyelimuti hati. Kami segera mendirikan tenda. Satu tenda berhasil berdiri kokoh, sementara tenda saya malah memberi kejutan tak menyenangkan. Frame-nya tiba-tiba patah. Belum sempat berpikir panjang, hujan turun dengan derasnya. Sore itu berubah menjadi drama alam. Angin kencang, hujan tanpa henti, dan tenda yang kebanjiran. Kami hanya bisa menunggu, lalu pasrah di tengah deru hujan dan dinginnya angin ketinggian, berharap badai segera reda dan malam datang membawa tenang. Hujan masih mengguyur hingga malam datang, menyisakan suara rintik yang menghantam flysheet. Jujur saja, saya sedikit was-was, berharap tenda ini cukup kuat dan tidak ikut kebanjiran seperti sebelumnya. Namun malam terus berjalan, dingin merayap masuk, tapi pelan-pelan suara hujan justru menenangkan. Kami pun perlahan terlelap di tengah alam yang tak bisa ditebak, tapi tetap memberi pelukan hangat bagi mereka yang datang dengan niat. Dinginnya pagi di puncak Gunung Kembang tepat pukul 5:30 perlahan membangunkan kami dari tidur. Kami saling diam, enggan keluar dari hangatnya tenda, ingin berlama-lama bersembunyi di balik sleeping bag, dan lupa sejenak bahwa kami sedang berada di ketinggian. Namun pagi itu terlalu indah untuk dilewatkan. Setelah hujan yang turun tanpa jeda, sejak sore hingga malam, langit cerah datang seperti permintaan maaf dari alam. Kabut terangkat perlahan, mentari menyelinap hangat dari celah tenda, dan akhirnya kami pun keluar, menikmati pagi bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati. Di hadapan kami Sindoro dan Sumbing berdiri gagah, kabut menyingkir, langit membiru, banyak pendaki mulai lalu lalang dengan senyum dan tawa lelah. Puncak Gunung Kembang pagi itu terasa hidup, dan kami memilih diam, menyimpan keindahan ini baik-baik. Tak ingin kehilangan satu detik pun dari lukisan alam yang nyata di depan mata. Dari tempat camp, kami berjalan menuju sebuah savana kecil di Gunung Kembang. Awalnya tenang, sunyi, seperti pagi yang baru bangun dari tidur panjang. Namun tak lama,
tawa dan langkah para pendaki lain mulai memenuhi tempat ini. Ramai, tapi tak mengurangi indahnya pemandangan yang tersaji. Kami duduk diam di antara keramaian, membiarkan mata dimanjakan oleh hijau dan biru yang berpadu di cakrawala. Kadang, diam di tengah keramaian justru membuat kita lebih tenang. Setelah cukup bersantai di savana, kami kembali ke tempat camp. Hari sudah semakin siang. Dengan berat hati, kami mulai berkemas, menata barang, merapikan tenda, dan bersiap untuk turun. Karena, seperti biasa, yang indah harus rela ditinggal. Setelah selesai berkemas dan memastikan tak ada yang tertinggal selain kenangan, kami langsung memulai perjalanan turun. Jalur yang tadinya terasa berat, kini seperti memanggil kami untuk pulang. Turun tak butuh waktu lama, mungkin karena semangat ingin segera rebahan. Setibanya di pos 1, kami memesan ojek agar bisa lekas sampai di base camp. Tapi, kenyataan kadang seperti mantan, sering bikin nunggu tanpa kepastian. Sudah 1,5 jam kami menunggu antrian di pangkalan ojek yang ramai. Setelah berpikir panjang dan berdiskusi, akhirnya kami mengambil keputusan berjalan kaki saja, menembus hujan deras, daripada terus menunggu sesuatu yang entah akan datang atau tidak. Karena dalam hidup dan juga di gunung, kadang kita harus belajar rela, bahkan pada hal yang belum sempat kita punya. Setibanya di base camp, kami bertiga melapor diri, sebagai penanda bahwa perjalanan telah sampai di ujung. Ada lelah yang mulai terasa, tapi juga hangat dalam hati, karena tak benar-benar mendaki sendirian. Setelahnya kami mulai berpisah, saya kembali ke Oma Alam, tempat saya akan beristirahat, sementara Bang Nopal dan Bang Ulil melanjutkan perjalanan mereka ke Dieng, masih dengan semangat petualangan yang belum padam. Terima kasih atas waktu, tawa, dan langkah yang sempat kita bagi. Semoga semesta berkenan mempertemukan kita kembali di jalur yang berbeda, di puncak yang lain, dalam cerita yang baru. Makasih banyak ya. Kasih ateng bawa kayu. Thank you. Siap. Siap, hati-hati. Ya. Ya. Dadah dulu sini, dadah dulu. Gunung tak pernah berjanji akan memberi pemandangan indah, tapi selalu berhasil memberi pelajaran berharga. Di tengah hujan deras, lutut yang nyeri, dan kabut yang menyelimuti, saya sadar bahwa perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat sampai, tapi seberapa banyak yang kita pelajari sepanjang jalan. Dan di Gunung Kembang, saya belajar satu hal, bahkan ketika berjalan sendiri, kita tak pernah benar-benar sendirian. Kadang, semesta mengirimkan teman baru di tengah kabut dan lelah. Sampai jumpa lagi di ketinggian berikutnya, karena di sanalah saya bisa benar-benar mendengar diri saya sendiri. Terima kasih sudah menonton jurnal singkat episode ke-15 ini. Jika kalian merasa cerita ini berarti, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar agar kisah kecil ini terus berlanjut. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Mari terus berjalan meski perlahan. Mari bahagiakan diri dan senangkan hati. Terima kasih.